Terdapat kabar terbaru mengenai siapa yang akan mengisi posisi Marcus Rashford di Manchester United. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini dilaporkan tengah membidik Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai penggantinya. Pemain sayap ini telah menjadi ancaman serius di lini serang The Series musim ini dengan catatan 9 gol dan 5 assist yang berhasil ia raih. Semenyo masih terikat kontrak dengan Bournemouth hingga tahun 2029. Jika MU tidak siap merogoh kocek dalam-dalam, mereka mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan jasa pemain timnas Ghana ini. Arsenal dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan bintang Manchester City Leroy Sané pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut berita dari media Jerman, Bild, manajer Mikel Arteta sangat mendukung rencana ini dan menganggap Sané sebagai tambahan yang sempurna untuk timnya di musim depan. Dengan kontraknya yang akan segera berakhir, Sané bisa menjadi incaran menarik bagi Arsenal. Mikel Arteta sudah mengenal Leroy Sané dengan baik karena mereka pernah bekerja sama saat Arteta menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City, sementara Sané masih berseragam Manchester City. Julian Alvarez dan para pendukung Atletico sempat merayakan dengan penuh sukacita ketika bola meluncur ke gawang Real Madrid yang dikawal oleh kiper Thibaut Courtois dalam babak adu penalti. Namun, keputusan VAR mengubah segalanya, menyatakan bahwa Alvarez telah menyentuh bola 2 kali sehingga gol tersebut dibatalkan. Sesuai dengan aturan permainan IFAB 2024-2025, seorang eksekutor penalti dilarang untuk menyentuh bola kembali setelah melakukan tendangan. Inilah yang menjadi alasan utama dibalik pembatalan gol Alvarez. Walaupun rekaman video tidak memperlihatkan bukti yang jelas, teknologi semi-otomatis yang diterapkan pada bola berhasil mendeteksi sentuhan kedua tersebut. Jude Bellingham mengungkapkan bahwa Real Madrid memiliki bakat luar biasa dalam mengubah pola pikir mereka saat berhadapan dengan pertandingan-pertandingan krusial. Hal ini terbukti ketika Los Blancos berhasil menaklukkan rival sekotanya Atletico Madrid melalui drama adu penalti di babak 16 besar Liga Champions. Bellingham menekankan bahwa tim ini mampu mengadaptasi strategi mereka ketika menghadapi momen-momen penting. Menurutnya, kemenangan tidak selalu dihasilkan dari permainan yang memukau, tetapi juga dari ketenangan dan kecerdasan dalam membaca situasi yang ada. Barcelona mencatatkan performa gemilang di Liga Champions 2024-2025. Hingga fase 16 besar berakhir, mereka menjadi tim paling produktif dengan total 32 gol dari 10 pertandingan yang dilakoni. Di fase grup, Barcelona tampil sebagai raja gol dengan mencetak 28 gol. Pada babak 16 besar, mereka berhasil menambah koleksi gol dengan 4 gol dalam 2 pertemuan melawan Benfica. Rafinha, sang penyerang asal Brazil, menjadi bintang di lini depan Barcelona dengan torehan 11 gol, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak tim. Tak hanya itu, ia juga memimpin daftar top skor Liga Champions saat ini. Gelandang Real Betis, Isco Alarcón, dilaporkan menjadi salah satu target utama AC Milan dan Besiktas di bursa transfer musim panas ini. Kedua klub tersebut bersedia memberikan tawaran gaji yang jauh lebih menggiurkan dibandingkan dengan yang diterimanya saat ini di Betis. Meskipun kontrak Isco dengan Betis masih berlaku hingga musim panas 2027, ia baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk mempertimbangkan masa depannya di klub tersebut. Gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, menolak tawaran untuk terlibat dalam transfer bintang Chelsea, Enzo Fernandez, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Simon Phillips dari Chelsea News, pemain asal Prancis itu tidak berminat untuk berlabuh di Stamford Bridge. Phillips juga mengungkapkan bahwa Real Madrid menunjukkan ketertarikan terhadap Fernandes, meskipun Chelsea belum memulai diskusi resmi mengenai hal ini. Arsenal dilaporkan menjadi klub yang paling unggul dalam perburuan tanda tangan Joan Garcia.
penjaga gawang berbakat dari Espanyol yang memiliki klausul rilis senilai 30 juta euro. Walaupun Barcelona juga menunjukkan minat, The Gunners tampaknya lebih bersemangat dalam usaha mereka untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun ini. Namun, masih belum ada kepastian apakah Garcia bersedia bergabung hanya untuk menjadi cadangan bagi Raya. Jika Garcia menginginkan kesempatan bermain yang lebih sering, Barcelona mungkin menjadi pilihan yang lebih logis baginya. Manchester United dan Manchester City dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk beradu dalam perburuan tanda tangan Jeremy Frimpong, bek kanan Bayer Leverkusen yang tengah bersinar. Amorim kabarnya terlibat secara langsung dalam proses perekrutan, termasuk dalam menentukan pemain sesuai dengan strategi permainan dan anggaran klub. Frimpong dianggap sebagai pilihan sempurna untuk memperkuat pertahanan United. Arsenal dilaporkan tengah memikirkan langkah signifikan di bursa transfer musim panas ini dengan niat untuk mendatangkan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Guimaraes dianggap sebagai pasangan yang sempurna untuk Declan Rice di sektor tengah Arsenal. Keterampilan umpan yang presisi dan pandangan permainan yang luas diyakini akan melengkapi gaya bermain Rice yang lebih dinamis. Marco Asensio tengah menghadapi tantangan berat di PSG. Ia kesulitan untuk mendapatkan waktu yang cukup dan belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Namun, segalanya berubah setelah ia pindah ke Aston Villa. Sesuai dengan regulasi UEFA, PSG tidak memiliki hak untuk menghalangi Asensio bermain. Ini berarti ia bisa menjadi sosok yang justru menggagalkan langkah PSG di kompetisi ini. Saat ini, Villa bersiap untuk bertanding melawan PSG di babak perempat final. Bagi Asensio, ini lebih dari sekedar pertandingan biasa. Jika ia berhasil mencetak gol dan membawa Villa melaju ke semifinal, PSG mungkin akan merasakan penyesalan mendalam atas keputusan mereka untuk meminjamkannya. Rencana Arsenal untuk mendatangkan Dusan Vlahovic di musim panas mendatang menghadapi tantangan baru. Rival mereka di Liga Domestik Manchester United dilaporkan juga tertarik pada penyerang Juventus tersebut. Kontrak Vlahovic di Juventus akan berakhir pada tahun 2026. Si Nyonya tua kabarnya tidak ingin melepasnya secara gratis tahun depan sehingga mereka berencana untuk menjualnya di musim panas ini. Dikabarkan, tawaran sekitar 30 juta euro sudah cukup untuk mengamankan jasa striker Serbia itu. Oleh karena itu, MU dilaporkan akan berusaha keras untuk merekrutnya. Harapan Real Madrid untuk mendatangkan Diogo Dalot pada musim panas mendatang menghadapi rintangan baru. Mereka kini harus bersaing dengan Bayern Munchen dalam perburuan bek Manchester United tersebut. Vincent Kompany, yang kini menjabat sebagai pelatih Bayern, menunjukkan ketertarikan untuk membawa Dalot ke Jerman. Ia terpesona dengan kemampuan serba bisa Dalot yang mampu beroperasi dengan baik sebagai bek kanan maupun sebagai bek kiri. Jika Bayern dan Madrid mengajukan tawaran yang menggiurkan, kabarnya Manchester United siap melepas Dalot di musim panas nanti. Penyerang Real Madrid, Rodrigo, angkat bicara mengenai spekulasi yang menyebutkan bahwa ia akan meninggalkan Los Blancos pada musim panas mendatang. Pemain asal Brasil ini menegaskan bahwa semua rumor tersebut hanyalah berita bohong belaka. Rodrigo menegaskan bahwa tidak ada alasan baginya untuk berpindah dari Real Madrid di musim panas nanti. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah menjalani mimpinya sehingga ia sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan Madrid. Manchester United tengah merancang strategi transfer yang ambisius untuk musim panas mendatang. Mereka berhasrat untuk mendatangkan Rafinha dari Barcelona. Ruben Amorim sangat berkeinginan untuk mengamankan pemain tersebut dari klub Katalan. Namun, proses transfer Rafinha diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Manchester United. Barcelona dilaporkan hanya bersedia melepas sang winger dengan harga mencapai 100 juta euro. Mengingat kondisi keuangan mereka saat ini, MU tampaknya akan kesulitan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh La Azulgrana. Athletic Bilbao membenamkan AS Roma dengan skor 3-1 untuk lolos ke perempat final Liga Eropa. Bilbao
memaksimalkan keunggulan jumlah pemain sejak babak pertama. Giallorossi mengalami nasib apes setelah Mats Hummels di kartu merah hanya setelah 11 menit pertama. Di pertandingan ini, 3 gol dari Athletic dicetak oleh 2 gol dari Nico Williams di menit ke-45 plus 3 di menit ke-82 dan Yuri Berchiche di menit ke-68. Sementara itu, Roma sempat memperkecil kedudukan lewat gol Leandro Paredes di menit ke-90 plus 3. Manchester United sukses mengandaskan Real Sociedad dengan skor 4-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Eropa. Sempat tertinggal akibat gol penalti Mikel Oyarzabal, MU bangkit dan sukses membalikan skor dengan 3 gol Bruno Fernandes alias hat-trick, 2 gol diantaranya lewat eksekusi penalti, serta gol dari Diogo Dalot. Berkat hasil ini, MU berhak melaju ke babak perempat final Liga Eropa dengan kemenangan 5-2 usai bermain imbang 1-1 di leg pertama. Di babak 8 besar, MU akan berhadapan dengan Olympique Lyon. Chelsea mengalahkan FC Copenhagen 1-0 berkat gol dari Kiernan Dewsbury-Hall. Kemenangan atas Kevin Dix dan kawan-kawan ini membawa The Blues ke perempat final UEFA Conference League. The Blues bisa memecah kebuntuan lewat Kiernan Dewsbury-Hall di menit ke-55. Kemenangan ini membawa Chelsea melaju ke perempat final, mereka unggul 3-1 secara agregat.